Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video penjelasan berkaitan materi analisis farmasi. PowerPoint yang pertama, judulnya pengantar analisis farmasi, atau nanti kedepannya Bu Reta lebih sering menyebutnya sebagai kimia farmasi. Ada beberapa ruang lingkup yang akan kita pelajari di materi ini. Yang pertama, definisi dari kimia farmasi sendiri. Nanti ada beberapa versi ataupun beberapa pendapat mengenai pengertian dari kimia farmasi ataupun analisis farmasi. Kemudian kaitan antara kimia farmasi dengan ilmu yang lainnya seperti kimia itu sendiri, biologi atau kimia organik, dan juga disiplin ilmu yang lain. Kemudian obat, definisi dari obat itu sendiri, macam-macam obat, kemudian obat spesifik, obat yang tidak spesifik. Berikutnya berkaitan dengan mekanisme kerja obat, bagaimana obat itu ketika sudah masuk ke dalam tubuh kita, dia itu akan seperti apa prosesnya sehingga dia itu bisa memberikan efek menyembuhkan. Yang terakhir berkaitan dengan modifikasi struktur obat. Untuk yang pertama, definisi dari kimia farmasi ataupun analisis farmasi. Yang pertama dari IUPAC, bahwasanya kimia farmasi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari penemuan, pengembangan, identifikasi, dan interpretasi cara kerja senyawa biologis aktif ataupun obat pada tingkat molekul. Jadi yang senyawa biologis aktif yang di sini kan yang dimaksud adalah suatu senyawa kimia tertentu yang dia itu memiliki sifat biologis aktif. Nah, sifat biologis aktif inilah yang nanti digunakan sebagai bahan dari obat. Dalam kimia farmasi akan melibatkan studi dari identifikasi dari senyawa kimia itu, misalkan dari strukturnya bagaimana struktur molekulnya, kemudian sifat kimia fisikanya. Nah, identifikasinya ini biasanya untuk berasal dari bahan-bahan yang dari bahan alam. Kalau misalkan ada yang dari bahan alam sudah ditemukan strukturnya seperti apa, kemudian bisa tidak kalau misalkan struktur tersebut disintetis di laboratorium, kemudian dicek bagaimana metabolisme obat tersebut ketika obat itu sudah diserap dalam tubuh kita, dan juga senyawa-senyawa lain yang mungkin berhubungan dengan stok tersebut. Misalkan kemungkinan dia memiliki efek yang lain kalau misalkan dihubungkan dengan senyawa yang hampir mirip. Kemudian menurut Tyler dan juga Canwell, studi kimia farmasi adalah studi kimia senyawa atau obat yang dapat memberikan efek menguntungkan dalam sistem kehidupan. Nah, efek menguntungkan ini kalau dalam kimia farmasi disebut juga sebagai efek terapeutik. Kalau misalkan efek yang tidak kita inginkan itu kan efek bisa jadi alergi ataupun misalkan ada efek samping. Nah, kalau misalkan efek yang menguntungkan ini namanya efek terapeutik. Kalau efek yang tidak kita inginkan itu namanya efek samping. Kemudian melibatkan studi hubungan struktur kimia senyawa dengan aktivitas biologis. Nah, hampir sama dengan pengertian dari IUPAC tadi. Yang dipelajari adalah struktur kimia suatu senyawa, di mana senyawa tersebut dia memiliki aktivitas biologis tertentu. Kemudian struktur kimia tersebut dia model kerjanya atau cara bekerjanya dalam sistem biologis itu seperti apa dalam usaha untuk mendapatkan efek terapeutik. Nah, jadi senyawa kimia yang sudah dipelajari aktivitas biologisnya dan dipelajari bagaimana cara bekerjanya dalam makhluk hidup, sistem biologis. Nah, kita mempelajari strukturnya itu untuk memahami, untuk mendapatkan efek terapeutiknya. Seperti yang saya sebutkan tadi, efek terapeutik adalah efek yang menguntungkan, efek yang diharapkan ketika kita mengkonsumsi obat tersebut. Nah, efek terapeutiknya itu yang maksimal yang kita inginkan, dan juga efek sampingnya atau efek yang tidak diinginkan itu sekecil mungkin. Jadi itu pengertian kimia farmasi dari Tyler dan juga Canwell. Kemudian ada lagi dari Berger.
Ia menyatakan bahwasanya kimia farmasi adalah ilmu pengetahuan yang merupakan cabang dari ilmu kimia ya. Mayornya adalah ilmu kimia, tetapi kemudian bercabang menjadi kimia farmasi. Yang tujuannya untuk menemukan, merancang, dan mengembangkan senyawa kimia terapeutik. Nah, berarti tujuannya menemukan, merancang, dan juga mengembangkan suatu senyawa kimia tertentu yang memiliki efek terapeutik, efek menguntungkan atau efek menyembuhkan, yang kemudian dapat digunakan di klinik. Nah, di klinik bisa digunakan ke manusia ataupun bisa digunakan untuk hewan. Jadi kalau misalkan menurut Burger ini tidak dibatasi hanya untuk manusia saja, tetapi juga untuk hewan. Kemudian kalau menurut BPP SDMK Kemenkes, nah ini saya ambil dari modulnya Kemenkes mengenai kimia farmasi. Kimia farmasi merupakan ilmu kimia yang mempelajari bahan-bahan yang digunakan sebagai obat untuk memahami dan menjelaskan mekanisme kerja obat, kemudian mengembangkan hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis melalui sifat kimia, fisika, interaksi obat dan juga reseptor, struktur kimia, dan kaitannya dengan gugus fungsi. Nah, jadi sebenarnya pada intinya adalah kalau bisa kita simpulkan secara singkatnya, kimia farmasi adalah ilmu yang yang bagian dari ilmu kimia yang mempelajari senyawa kimia yang memiliki sifat biologis tertentu yang diharapkan dari senyawa kimia yang memiliki struktur biologis tertentu, di mana dengan struktur biologis ini dia memiliki sifat kimia dan juga sifat fisika yang tertentu juga, kemudian memiliki mekanisme kerja tertentu juga, yang diharapkan ketika dia sudah digunakan ke dalam tubuh makhluk hidup, dia akan memberikan efek yang menguntungkan, yaitu efek menyembuhkan. Walaupun tidak dipungkiri, memang tidak semua obat itu dia benar-benar hanya memiliki efek terapeutik, tapi dia ternyata juga memiliki yang namanya efek samping. Nah, jadi tujuannya dari kimia farmasi adalah untuk mengetahui sifat-sifat kimia dan fisika dari bahan obat maupun obat jadi. Nah, kan kita sudah tahu nih struktur kimianya. Nanti kita belajar sifat kimia dan fisikanya. Nah, dari sifat kimia fisika inilah yang nanti akan menentukan bagaimana efek dari obat tersebut. Kemudian khusus untuk bahan atau obat jadi yang berasal dari alam, nanti khususnya dia akan dipelajari dalam ilmu farmakognisi dan juga fitokimia. Sehingga umumnya kalau dalam kimia farmasi, yang dipelajari adalah obat ataupun bahan obat yang berasal dari bahan sintetik. Berarti dia itu disintetis, dibuat di laboratorium, bukan berasal dari bahan alam gitu. Walaupun nanti ada beberapa obat berdasarkan asalnya, ada juga yang obat alamiah namanya. Nah, ada beberapa istilah lain kalau dalam kimia farmasi. Jadi kimia farmasi ada juga yang menyebutnya sebagai kimia medisinal. Kalau kalian mencari informasinya lebih banyak mengenai kimia farmasi, kalau literatur yang dari perguruan tinggi biasanya menyebutnya sebagai kimia medisinal. Tapi ada juga yang menyebutnya sebagai farmakokimia, ada juga yang sebagai kimia terapi atau therapeutic chemistry. Nah, ini kalau di dunia barat umumnya menyebutnya sebagai therapeutic chemistry. Ruang lingkup pengembangan kimia farmasi nanti ada 5. Yang pertama adalah senyawa aktifnya. Terutama yang berasal dari bahan-bahan alam ya. Jadi dalam ruang lingkup yang ini, kimia farmasi itu berperan dalam mengisolasi dan juga mengidentifikasi senyawa aktif dalam tanaman yang secara empiris telah digunakan untuk pengobatan. Misalkan, kalau kita sakit perut itu kan biasanya minum ini ya, air kunyit. Air kunyit itu kan kurkumin. Nah, jadi ruang lingkup kimia farmasi bisa juga dari situ kan. Walaupun tadi saya sebutkan kimia farmasi kebanyakan untuk obat sintetis, tapi kalau misalkan dari awalnya kan juga tetap diperoleh dari bahan alam. Nah, contohnya ini yang ruang lingkup yang pertama. Misalkan berdasarkan pengalaman empiris orang-orang yang dahulu, kalau sakit perut minumnya dikasih kunyit pemanjur. Nah, akhirnya coba dikembangkan obat sakit perut dengan cara mengekstrak kurkumin yang berasal dari kunyit tadi itu. Kemudian mengembangkan strukturnya. Nah,
Kalau misalkan bahan-bahan alam itu kan terkadang jumlahnya dia terbatas, makanya dalam kimia farmasi dia mencoba untuk mensintetis struktur analog. Struktur analog itu struktur yang hampir sama dan juga memiliki sifat yang sama dari bentuk dasar senyawa yang punya aktivitas pengobatan potensial. Ataupun bisa jadi dia mencari struktur induk baru dengan sintetis senyawa organik, dengan ataupun tanpa berhubungan dengan zat aktif alamiah. Dan juga menghubungkan struktur kimia obat dengan cara kerjanya. Nah, jadi di sini kalau yang tahapan pertama kan hanya mengisolasi senyawa aktifnya saja. Yang ruang lingkup yang kedua ini sudah dipelajari bagaimana strukturnya, kemudian bisa dipelajari juga bagaimana kemungkinan untuk mensintetis struktur yang analognya, yang hampir mirip, dan juga menghubungkan bagaimana cara kerja dari struktur kimia tersebut dengan cara kerjanya ketika sudah masuk dalam tubuh. Kemudian tadi kan sudah diisolasi, kemudian dipelajari strukturnya. Kemudian yang ketiga, baru dikembangkan rancangan obatnya. Yang namanya obat itu kan dia tidak, misalkan tablet itu kan dia tidak 100% isinya itu kandungan zat aktifnya. Dia ada juga yang namanya zat tambahannya. Nah, nanti bisa dirancangkan, oh kira-kira dia itu bentuknya sediaannya sebagai apa ya? Apakah sebagai tablet ataupun sebagai injeksi ataupun yang lainnya. Kemudian yang keempat, tahapan berikutnya adalah mengembangkan hubungan struktur kimia dan aktivitas biologisnya melalui sifat kimia fisika dengan bantuan fisik. Nah, ini nanti setelah dikembangkan rancangan obatnya, kemudian dipelajari bagaimana aktivitas biologisnya melalui sifat kimia dan juga fisikanya dengan variabel-variabel yang lainnya. Tadi selain dosisnya, kemudian bahan tambahannya, dan yang lain sebagainya, baru setelah itu obatnya itu dianalisis dan juga diujikan. Jadi kalau misalkan tahapan untuk membuat obat itu memang sangat panjang sekali gitu kan. Butuh proses yang sangat panjang, terkadang tidak hanya 1 ataupun 2 tahun, karena setelah diuji biologis kan tidak mungkin langsung diujikan ke manusia. Perlu diujikan terhadap makhluk hidup yang bisa dijadikan percobaan, misalkan tikus misalkan gitu. Nanti baru diuji cobakan ke manusia tapi yang jumlahnya terbatas. Nanti kalau misalkan sudah dipelajari, oh ternyata obatnya aman dan juga memiliki efek terapeutik yang baik, baru diproduksi secara massal. Nah, kemudian kaitan kimia farmasi dengan ilmu lain. Jadi kimia farmasi itu dia tidak berdiri sendiri gitu kan. Karena kan kalau kita lihat dari definisinya tadi, kimia farmasi itu dia adalah cabang ilmu dari kimia. Core-nya itu dari kimia itu sendiri. Nah, kimia farmasi ataupun kimia medisinal sangat berhubungan erat dengan kimia analisa, kimia organik, kimia fisika, dan juga biokimia. Dalam kimia medisinal kita mempelajari struktur kimianya. Nah, mengapa kita perlu belajar kimia analisanya? Nah, di sini kita perlu menganalisis kandungan obatnya. Nanti berkaitan dengan dosisnya, berapa dosis yang tepat gitu kan, untuk berapa dosis yang tepat untuk mengobati suatu penyakit tertentu dengan kondisi pasien yang umur sekian, berat badan sekian, dan sebagainya. Kemudian kimia organik, nah ini yang paling banyak menyumbang sebenarnya terkait dengan kimia organik sih. Karena dalam kimia farmasi kan yang membuat obat itu berkhasiat itu kan karena obat tersebut dia memiliki zat aktif tertentu. Zat aktif ini dia memiliki struktur kimia tertentu. Nah, kalau kita mempelajari struktur dari suatu senyawa, biasanya kita mempelajari dalam kimia organik. Karena kebanyakan bahan-bahan obat itu kan berasal dari senyawa organik. Nah, kita pelajari itu, makanya kimia organik itu sangat penting karena kita perlu mempelajari bagaimana strukturnya. Nah, bagaimana kimia fisika? Kimia fisika, nah ini berkaitan dengan sifat fisik dari struktur obat tersebut. Obat itu kan kita sudah tahu strukturnya seperti apa, dia akan memiliki sifat-sifat tertentu, itu juga ada hubungannya dengan sifat fisikanya. Misalkan kelarutannya,
Kemudian berkaitan dengan titik didih, titik lelehnya ketika nanti sudah masuk dalam tubuh, dia harus bagaimana gitu kan. Polar non-polarnya, kemudian apakah dia dapat larut dalam lemak dan sebagainya. Nah, nanti dipelajari dalam kimia fisika. Dipelajari juga dalam biokimia. Nah, ini nanti sudah hubungannya dengan proses-proses biokimia yang ada di dalam tubuh kita. Misalkan kalau proses metabolisme obat ini sudah berhubungan dengan biokimia. Ada juga dengan biologi karena nanti obat tersebut kan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Kita perlu mempelajari bagaimana anatomi ataupun fisiologi dari makhluk hidup. Kemudian mikrobiologi. Nah, mikrobiologi untuk mengetahui barangkali obat itu kan juga harus selain berkhasiat, dia juga harus bebas dari bakteri patogen. Kemudian fisiologi. Nah, fisiologi dari makhluk hidup yang nanti akan diberi obat tersebut. Nah, kalau dalam dunia farmasi, segala macam tentang pengembangan obat itu nanti dibahasnya dalam farmakologi. Nanti dari farmakologi nanti ada yang namanya farmasetika, biotransformasi, ada toksikologi, patologi. Kalau toksik itu berarti berkaitan dengan racun, bagaimana bakteri yang patogen yang bisa memberikan racun, patologi. Nah, ini juga berkaitan dengan bakteri juga kalau tidak salah. Nah, nanti kan pasti seorang apoteker, seorang ahli farmasi juga perlu bekerja sama dengan dokter. Nah, ini saya jelaskan beberapa kaitannya dengan beberapa bidang ilmu yang lain. Kimia organik tadi sudah saya jelaskan sangat penting karena dalam kimia organik akan pelajari tentang sifat, struktur, mekanisme, dan reaksi senyawa organik terutama dengan gugus fungsi. Nah, ini yang membuat suatu obat yang memiliki zat aktifnya karena gugus fungsinya ini. Gugus fungsinya itu nanti dia memiliki rantai samping, beda rantai samping, nanti dia juga akan memiliki efek yang berbeda pula. Nanti di belakang dijelaskan. Contohnya, sediaan farmasi dari senyawa organik yang memiliki gugus fungsi antara lain asam karboksilat, misalnya dari asam asetil salisilat, asam salisilat, kemudian gugus fenol yang paling terkenal paracetamol untuk menurunkan suhu tubuh ya. Kemudian antalgin juga untuk meredakan demam juga, alkaloid, santin, misalnya mengenai kafein dan juga aminopilin. Ada juga biokimia, mempelajari struktur kimia, zat-zat kimia, reaksi kimia, dan juga interaksi zat-zat yang terdapat dalam makhluk hidup. Misalnya denaturasi protein, reaksi enzimatik, kemudian tidak hanya denaturasi protein, metabolisme protein, metabolisme lemak, kemudian metabolisme karbohidratnya, kemudian ilmu farmakologi itu sendiri yang mempelajari seluruh aspek mengenai obat seperti sifat kimiawi dan fisikanya. Farmakokinetik, nah farmakokinetik ini berkaitan dengan mekanisme kerja obat, di mana mekanisme kerja obat itu ada 4, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi, serta farmakodinamik, yaitu berkaitan dengan cara dan mekanisme kerja obat. Nah, sekarang kita ke obat. Obat adalah zat kimiawi baik hewani maupun nabati, jadi tidak hanya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, tapi ada juga yang berasal dari hewani. Yang dalam dosis layak dapat meringankan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit dan juga gejala-gejalanya. Jadi obat itu tidak hanya menyembuhkan, tapi juga bisa digunakan untuk meringankan gejala dari penyakit yang diderita, ataupun untuk mencegah. Misalkan kalau mencegah sariawan pakai vitamin C. Vitamin C kan juga termasuk obat itu. Meringankan, nah misalkan tadi paracetamol untuk meringankan gejala demam. Kemudian obat berdasarkan sumbernya nanti ada 3, obat alamiah, obat semi-sintetik, dan juga sintetis murni. Nah, yang pertama obat alamiah berarti obat yang memang berasal dari alam. Contohnya adalah minyak ikan pada hewan. Kemudian obat semi-sintetik, yaitu obat hasil sintetis yang bahan dasarnya berasal dari alam. Jadi bahan dasarnya itu dari alam, dia bahan mentahnya dari alam, tapi kemudian diproses
di laboratorium. Misalkan dari morfin menjadi kodein. Jadi morfin itu kalau kita tahu itu memang sejenis nafsa itu ya. Tapi kalau misalkan di dalam dunia kedokteran dia sebenarnya memang digunakan untuk sebagai obat antidepresan. Kalau dalam dosis tertentu dia masih boleh diperbolehkan. Kemudian obat sintetis murni. Jadi kalau misalkan bedanya semi-sintetik dan juga sintetis murni, kalau semi-sintetik itu dia bahan dasarnya itu memang berasal dari alam, di mana bahan dasar itu kita sudah mengetahui dia itu memiliki efek terapeutik gitu kan. Tapi kalau yang obat sintetis murni, dia itu berasal dari bahan dasar yang awalnya dia tidak berkhasiat, kemudian diubah menjadi obat dengan khasiat tertentu. Jadi beda ya dengan yang nomor 2. Jadi bahan dasarnya sendiri yang dari alam itu dia sudah memiliki efek terapeutik, kemudian baru disintetis menjadi menjadi obat yang lebih mudah untuk dikonsumsi. Kalau yang nomor 3 ini yang sintetis murni, dia justru berasal dari bahan yang tidak berkhasiat sama sekali menjadi obat yang memiliki berasal dari bahan dasar yang tidak berkhasiat yang kemudian diproses menjadi berkhasiat. Nah, sekarang berkaitan dengan metabolisme obat. Obat ketika dia sudah dimasukkan ke dalam tubuh makhluk hidup, dia umumnya akan mengalami 4 tahapan. Yang pertama, dia akan absorpsi. Nah, proses ketika obat itu sudah masuk dalam tubuh kita, ini maksudnya sudah masuk ini ya, tidak hanya absorpsi itu tidak hanya sudah masuk mulut, tapi sudah mulai proses ke dalam tahapan pencernaan gitu loh. Nah, itu yang namanya diabsorpsi, diserap oleh peredaran darah. Obat itu dia sudah masuk dalam peredaran darah, itu yang namanya absorpsi. Kemudian didistribusikan. Nah, oleh peredaran darah, obat tersebut dia akan didistribusikan. Kemudian setelah didistribusikan, obat itu dia akan sampai ke tempat tujuannya. Nanti obat itu mengapa sih dia bisa sampai sesuai dengan tujuannya? Misalkan obat sakit kepala, kok ya pas bisa mengobati bagian kepala itu nanti ada yang namanya reseptor. Nah, jadi nanti setelah obat itu diabsorpsi, didistribusikan, nanti dia akan sampai ke tempat tujuannya, dia akan diterima oleh reseptor. Nah, setelah dia diterima oleh reseptor, dia akan terjadi pengikatan untuk sampai di tempat kerja dan menimbulkan efek. Dengan atau tanpa metabolisme atau biotransformasi, terutama di hati, berupa transformasi enzimatik. Nah, pada bagian ketika obat itu sudah diterima reseptor, dan juga sudah diolah menjadi reseptor, itu namanya tahapan metabolisme. Jadi dari bagian pengikatan sampai dengan metaenzimatik ini biasanya disebut sebagai tahapan metabolisme. Setelah sudah di metabolisme, menimbulkan efek menyembuhkan, menimbulkan efek aktivitas biologis tertentu, obat itu kemudian akan diekskresikan dari dalam tubuh. Bisa melalui urin, bisa melalui pup, bisa juga melalui keringat. Nah, pada proses metabolisme ketika zat aktif obat diterima di reseptor, akan terjadi perubahan struktur kimia obat di dalam tubuh dan proses ini dia membutuhkan enzim. Nah, metabolisme dapat menghasilkan metabolit yang tidak aktif ataupun metabolit yang mempunyai efek terapeutik. Bahkan dapat membentuk metabolit yang bersifat toksin atau beracun. Nah, jadi di sini ada 2 kemungkinan ketika si obat sudah ikatan dengan reseptor kan dia akan mengalami metabolisme. Metabolismenya ini dia dapat menghasilkan 2 kemungkinan. Yang pertama dia akan memberikan efek terapeutik, efek menyembuhkan tadi, atau bisa juga dia akan membentuk metabolit yang bersifat toksin atau beracun. Nah, metabolit yang bersifat toksin ataupun racun ini yang kemudian akan menyebabkan yang namanya efek samping. Nah, tujuan dari metabolisme obat itu sendiri sebenarnya untuk mengubah obat menjadi metabolit yang tidak aktif, tidak beracun atau tidak bersifat toksin, mudah larut dalam air atau hidrofil, suka air, dan mudah diekspresikan dari tubuh. Kecepatan biotransformasi obat, berarti ketika obat itu sudah di metabolisme, dipengaruhi oleh konsentrasi dari obat itu sendiri,
kemudian fungsi hati dari pasien, kemudian usia pasien, kemudian genetik dari si pasien, dan juga ada tidak pasien tersebut dia mengonsumsi obat yang lainnya. Nah, sekarang ke mekanisme kerja obat. Nah, jadi ini kalau metabolisme obat ada 4 tadi ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Kemudian untuk mekanisme kerja obat, nah obat umumnya zat aktifnya itu dia tadi akan terikat pada reseptor kan. Mekanisme kerja obat yang paling umum adalah terikat pada reseptor. Jadi dalam masing-masing sel kita, dalam seluruh tubuh kita itu ada yang namanya reseptor. Nah, reseptor inilah tempat untuk si obat untuk berikatan. Reseptor ini dia akan melokalisasi efek obat. Tempat reseptor berinteraksi dengan ini maksudnya gini, reseptor dia dapat berinteraksi dengan obat karena memiliki bentuk kimia yang sama. Makanya kalau mau membuat obat itu memang perlu penelitian bertahun-tahun karena kita harus memahami reseptor yang akan kita tuju itu dia bentuk kimianya seperti apa. Makanya dibuatlah obat yang memiliki bentuk kimia yang sama dengan reseptor tersebut. Nah, obat dan reseptor dia dapat berikatan karena tadi memiliki bentuk kimia yang sama. Setelah saling berikatan, dia akan menimbulkan efek terapeutik. Nah, setiap sel dalam tubuh dia memiliki kelompok reseptor yang unik. Reseptor obat adalah suatu makromolekul dapat berupa lipoprotein. Lipo itu berarti lemak, protein berarti lemak yang berikatan dengan beberapa macam protein. Kalau misalkan belajar lagi mengenai sel manusia gitu kan, sel manusia itu kan dinding selnya itu lapisan paling luarnya itu kan terdiri dari lipoprotein, lemak dan juga beberapa protein, ataupun asam nukleat yang terdapat dalam jaringan sel hidup. Mengandung gugus fungsional atau atom-atom yang terorganisasi, berinteraksi secara reversibel dengan molekul obat membentuk suatu kompleks sehingga pada akhirnya menimbulkan respon biologis yang spesifik. Nah, jadi saya ulangi lagi, reseptor itu dia merupakan suatu makromolekul yang biasanya berupa lipoprotein. Reseptor ini adalah tempat di mana molekul obat untuk diikat. Antara reseptor dengan molekul obat dia akan membentuk suatu kompleks. Nah, nanti karena adanya si obat ini dia akan menimbulkan, si obat ini kan dia memiliki efek terapeutik, efek menyembuhkan. Nanti akan menimbulkan respon biologis, misalkan kayak tadi paracetamol sudah terikat ke reseptornya. Akhirnya dia bisa menurunkan panas. Nah, demamnya bisa turun. Nah, demam yang bisa turun ini adalah respon biologisnya tadi. Nah, kemudian struktur aktivitas obat. Sifat fisika dan kimia obat dapat memengaruhi aktivitas terapeutiknya. Jadi, efek terapeutik dari suatu obat itu tidak hanya bergantung dari strukturnya, tapi dari struktur itu dia memiliki sifat kimia dan juga sifat fisika seperti apa. Kedua sifat ini, sifat fisika dan juga sifat kimia, ditentukan oleh struktur kimianya. Sehingga struktur kimia suatu obat mempengaruhi aktivitasnya dan perubahan struktur kimia dapat mempengaruhi perubahan aktivitas biologis obat. Jadi berawal dari obat yang memiliki struktur kimia tertentu, di mana struktur kimia itu dia memiliki sifat fisika dan juga sifat kimia. Nah, kalau misalkan struktur obatnya nanti diubah, maka sifat kimia dan juga sifat fisikanya akan berubah pula, dan nanti aktivitasnya atau efek yang ditimbulkan akan berbeda pula. Struktur kimia obat umumnya terdiri dari struktur inti dan juga rantai samping. Struktur inti dapat berbentuk cincin siklik, melingkar ya, heterosiklik, berbeda-beda, ataupun polisiklik, banyak, cincinnya banyak. Nah, rantai sampingnya ini dia yang bertindak sebagai gugus minor.
atau radikal bebas, di mana rantai samping inilah yang akan menentukan aktivitas biologis dan sifat kimia fisika obat. Jadi, struktur kimia obat kan kita terdiri struktur inti dan juga rantai samping. Yang menentukan sifatnya ataupun aktivitas biologis dan juga sifat kimia fisika obat itu adalah dari rantai sampingnya. Misalkan di sini ada ini struktur benzena ya. Benzena yang dia berikatan dengan 2 gugus alkohol dan juga berikatan dengan protein. R-nya ini di sini dia adalah rantai samping. Jadi ini yang sebagai struktur intinya dan yang membedakan adalah rantai sampingnya. Kalau rantai sampingnya kita ganti dengan yang pertama dengan metil, namanya adalah epinefrin. Efeknya adalah untuk obat hipertensi, berarti obat darah tinggi. Berarti gunanya untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Tapi kalau misalkan rantai sampingnya kita ganti dengan ini CH2 dengan dengan propil ya. Ini kan C-nya CH3-nya ada 2 berarti 3 ya. Dengan propil namanya isoproterenol. Nanti efeknya justru akan hipotensi. Berarti untuk menaikkan tekanan darah. Nah, jadi sudah jelas yang menentukan sifat obat adalah dari rantai sampingnya. Kemudian hubungan antara struktur kimia dan aktivitas biologis dapat dilakukan dengan mengaitkan gugus fungsional tertentu dengan respon biologis tertentu. Senyawa dengan gugus fungsional yang sama biasanya akan mempunyai aktivitas yang sama. Contohnya fenol, ini fenol ya, kemudian kresol, eugenol, dia sama-sama mengandung gugus fungsi ini bukan hidroksil fenol dan berkhasiat sebagai antibakteri. Fenol itu berarti sejenis alkohol ya, makanya dia memiliki sifat antibakteri. Karena memiliki gugus hidroksil fenol inilah sebagai gugus fungsi utamanya, maka senyawa-senyawa ini dia memiliki sifat antibakteri. Akan tetapi ada juga struktur kimianya beda, tapi aktivitas biologinya sama. Contohnya, obat anestesi yang berasal dari eter, siklopropan ataupun halotan. Ini yang eter, dietil eter, kemudian siklopropan atau siklopropana, dan juga halotan atau halotana. Ya, ataupun halotan. Kalau kita lihat dari strukturnya ini kan sudah sangat berbeda. Kalau ini rantainya rantai lurus, ini cincin tapi hidrokarbon semua. Kalau ini adalah hidrokarbon yang berikatan dengan halogen. Strukturnya sudah sangat berbeda, tetapi ternyata aktivitas biologisnya sama, yaitu sebagai obat anestesi. Kalau yang ini kan dia gugus fungsinya sama, memiliki hidroksifenol, dan juga aktivitasnya sama. Kalau yang ini struktur kimianya beda, tetapi ternyata memiliki aktivitas biologis yang sama. Kemudian ada juga senyawa dengan strukturnya sama, akan tetapi dia memiliki aktivitas biologis yang bermacam-macam. Contohnya, obat turunan dari sulfonaamida yang dapat berkhasiat sebagai antibakteri, terutama dari sulfanilamida. Kemudian diuretik itu dia dapat menyebabkan ingin buang air kecil. Contohnya hidroklorotiasid, anti lepra untuk penyakit lepra, diazon, anti malaria, sulfadoksin, kemudian urikosurik, probenesid, dan juga anti diabetes. Nah, ini dia memiliki dari golongan sulfonaamida, tetapi
ternyata sama-sama dari sulfoamida strukturnya, tetapi ternyata aktivitas biologisnya bermacam-macam. Jadi dapat disimpulkan ada 3 macam struktur obat itu kan, ada yang strukturnya sama, memiliki aktivitas yang sama, contohnya tadi fenol dan kawan-kawan. Kemudian struktur kimianya beda tetapi aktivitas biologisnya sama, contohnya dari ether, siklopropan, dan juga halotan sebagai obat anestesi. Tapi ada juga yang strukturnya sama, tapi ternyata memiliki aktivitas biologis ataupun efek terapeutik yang berbeda. Contohnya dari turunan sulfona-amida tadi, yang ada yang bagi antibakteri, diuretik, anti lepra, anti malaria, dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan kekhususan atau kespesifikan struktur suatu obat itu nanti dibagi menjadi 2 jenis. Ada obat yang berstruktur tidak spesifik, yaitu obat yang bekerja secara langsung dan juga tidak bergantung struktur kimianya. Aktivitas biologi obat dengan struktur tidak spesifik banyak disebabkan oleh sifat fisikal dari obat itu sendiri, misalkan kelarutan dan juga derajat ionisasinya. Jadi untuk obat yang berstruktur tidak spesifik ini, dia bekerja secara langsung dan juga tidak tergantung dari struktur kimianya, tetapi lebih disebabkan karena sifat fisikanya. Contohnya obat anestesi dari kloroform, ether, dan juga obat mengandung bakterisidal seperti fenol dan juga kresol ataupun resorsinol. Kemudian obat yang berstruktur spesifik. Nah, berbeda dengan obat yang berstruktur tidak spesifik, obat yang berstruktur spesifik ini dia disebabkan, aktivitasnya itu disebabkan karena sifat kimianya dan kerja obat yang ditentukan oleh interaksi langsung antara obat dengan reseptornya. Jadi berbeda ya, untuk yang tidak spesifik dia bekerja secara langsung, tidak bergantung struktur kimia, tapi disebabkan sifat fisikanya, tapi yang berstruktur spesifik, dia sangat dipengaruhi bahkan disebabkan oleh sifat kimianya. Bergantung dari nanti si obat itu berinteraksi dengan si reseptor. Contohnya obat-obat yang menyebabkan diuretik. Dan sebagian besar obat merupakan obat yang berstruktur spesifik. Nah, kemudian modifikasi struktur obat. Nah, obat itu kan terkadang perlu dimodifikasi untuk mencapai pengobatan yang lebih maksimal. Tujuannya, modifikasi struktur molekul obat agar mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik. Misalkan dari rantai sampingnya diganti dengan unsur lain yang lebih manjur misalkan. Variasi dalam struktur akan mempengaruhi aktivitas biologis obat karena tadi kan beda struktur bisa jadi aktivitasnya akan berbeda. Yang ditentukan oleh sifat kimia fisika, distribusi sel dan jaringan, penembusan ke enzim dan reseptor, dan juga cara bereaksi ke target dan juga ekskresi. Yang paling umum dalam modifikasi struktur misalnya adalah merubah masa kerja obat yang bisa diperpanjang ataupun diperpendek sesuai dengan efek terapi yang diharapkan. Misalkan untuk yang memperpanjang masa kerja. Salah satu cara untuk memperpanjang masa kerja obat dapat dilakukan dengan cara pembentukan garam asam. Misalkan senyawa ester dari senyawa obat, prokain, penisilin, esterifikasi pada steroid, dan juga antibiotika tertentu. Kan kalau misalkan orang-orang yang dia terkena infeksi bakteri, dengan mempercepat masa kerja obat, diharapkan infeksi dari bakterinya dia akan cepat sembuh. Oh, ini yang untuk memperpanjang ya. Kemudian ada juga cara untuk memperpendek masa kerja obat. Dapat dilakukan dengan mengganti gugus kimia yang stabil dengan gugus yang labil. Nah, kalau yang stabil itu kan dia lama untuk bereaksi. Tapi kalau gugus yang labil, karena dia sifatnya labil, dia mudah untuk bereaksi. Misalnya klorpropamid dengan masa kerja 5,7 jam, dia diganti dengan tolbutamid yang masa kerjanya 3,3 jam.
Ya, saya rasa itu untuk pertemuan kita kali ini terkait dengan ruang lingkup dari analisis farmasi. Jika ada yang ditanyakan, silakan bisa ditanyakan melalui WA ataupun bisa melalui Edmodo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.